Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bersama rekan saya Rahmawati akan menceritakan tentang kisah Nabi Idris alaihi salam. Nabi Idris alaihi salam merupakan nabi kedua yang diutus oleh Allah dan merupakan keturunan keenam dari Nabi Adam alaihi salam. Para sejarawan mengungkapkan bahwa nama asli Nabi Idris alaihi salam adalah Akhnuh atau Henoch. Beliau merupakan putra dari Mihlail bin Kinan bin Anus bin Syid bin Adam. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah di daerah Babilonia yang sekarang menjadi Irak dan Suriah. Sebagian besar ulama menyebutkan bahwa Nabi Idris hidup sekitar tahun 4533 hingga 4188 sebelum Masehi. Dengan kata lain, umur Nabi Idris diperkirakan sekitar 345 tahun. Namun, ada pula yang berpendapat bahwa umur Nabi Idris sekitar 308 tahun. Menurut Ibnu Ishaq, seorang sejarawan Muslim, Nabi Idris merupakan manusia pertama yang mampu membaca dan menulis dengan pena. Sejumlah orang menyebut, inilah yang disinggung dalam hadis Muawiyah bin Hakam As-Sulami saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang tulisan dengan tanah. Beliau menjawab, dulu pernah ada seorang nabi menulis dengannya, maka siapa menulis tepat di tempat tulisannya, maka itulah yang terbaik. Selain itu, beliau juga menguasai berbagai macam bidang keilmuan, mulai dari cara membuat pakaian, merawat kuda, bercocok tanam, ilmu berhitung, hingga ilmu perbintangan. Keistimewaan lain Nabi Idris adalah gelar Asadul Usud yang didapatkannya dari Allah. Gelar tersebut memiliki arti singa di atas singa. Gelar ini diberikan kepada Nabi Idris karena beliau tidak pernah merasa putus asa dalam menjalankan tugas sebagai nabi. Juga tidak pernah merasa takut menghadapi orang-orang kafir. Di sisi lain, Nabi Idris adalah seorang nabi yang rendah hati dan pemaaf. Nama Idris dijelaskan kemungkinan memiliki arti penerjemah. Sebagian sumber menyatakan bahwa dia disebut Idris dalam bahasa Arab karena ketekunannya dalam mempelajari ajaran-ajaran dari Nabi Adam dan Nabi Syith. Beberapa penafsir Al-Quran seperti Al-Baizawi menyatakan bahwa Nabi Idris diambil dari kata bahasa Arab dars yang artinya untuk mengajarkan wahyu ilahi. Menurut Az-Zamakhsyari, kata Idris bukan nama yang berasal dari bahasa Arab. Kisah Nabi Idris alaihi salam disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 2 kali, diantaranya di dalam surat Maryam ayat 56-57 dan surat Al-Anbiya ayat 85-86. Quran surat Maryam 56-57. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wazkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya, yang artinya, dan ceritakanlah Muhammad kepada mereka kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi. Ayat 57-nya, wa rafa'nahu makanan 'aliyya, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Quran surat Al-Anbiya ayat ke-85 sampai 86. Wa Ismail wa Idris wa Zalkifl kullum minas sabirin. Dan ingatlah kisah Ismail, Idris dan Zulkifli, semua mereka termasuk orang-orang yang sabar. Wa adkhalnahum fi rahmatina innahum minas solihin. Kami telah memasukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang soleh. Mengenai surat Maryam ayat 57, menurut Al-Hasan Al-Basri, maksud dari dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi, maksudnya adalah ke surga. Ada pula yang berpendapat bahwa maksudnya ke langit yang keempat sebagaimana yang diterangkan dalam hadis Isra Mi'raj. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Isra Mi'raj pernah melewati Nabi Idris, di mana ketika itu ia berada di langit keempat. Lalu beliau mengucapkan kepadanya. Beliau bersabda, lalu aku mengucapkan salam kepadanya. Ia pun menjawabnya dan berkata,
Selamat datang seorang saudara yang soleh dan nabi yang soleh. Hadis riwayat Bukhari. Ada pula yang berpendapat tentang ayat, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Mujahid berkata, Idris diangkat dan tidak wafat sebagaimana Isa diangkat. Ibnu Katsir mengomentari perkataan Mujahid itu. Ia berkata, jika maksudnya tidak wafat sampai sekarang, maka perlu ditinjau kembali. Tetapi jika maksudnya diangkat ke langit dalam keadaan hidup lalu diwafatkan ke sana, maka tidak bertentangan dengan riwayat yang lalu dari Ka'ab al-Ahbar. Wallahu a'lam. Nabi Idris diriwayatkan tak berhenti beribadah siang dan malam sampai orang lain kesulitan untuk menggambarkan giatnya ibadah Nabi Idris. Bahkan, malaikat maut Israel pun rindu ingin bertemu dengan Nabi Idris. Malaikat maut meminta izin kepada Allah untuk mengunjungi Nabi Idris, maka malaikat maut pun menemui Nabi Idris dalam bentuk manusia. Malaikat maut memberi salam kepada Nabi Idris dan duduk di sampingnya. Nabi Idris alaihi salam biasa puasa dar. Ketika tiba waktu berbuka, maka ada malaikat yang membawakan makanan dari surga. Malaikat maut datang pada malam itu dengan membawa makanan dari surga. Nabi Idris berbuka dengan makan itu dan berkata kepada malaikat maut, "Engkau makanlah juga." Namun malaikat maut tidak memakannya. Di dalam kitab Sahih telah disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersua dengannya pada malam beliau menjalani Isra, sedangkan Nabi Idris berada di langit yang keempat. Menurut Ibnu Abbas, firman Allah Subhanahu Wa Taala tentang Idris dalam surat Maryam ayat 57, sesungguhnya aku akan mengangkat bagimu setiap harinya amal perbuatan yang semisal dengan semua amal perbuatan anak-anak Adam, seluruh manusia. Maka Idris menginginkan agar amalnya terus bertambah. Kemudian datanglah seorang malaikat yang terdekat dengannya. Idris berkata kepada malaikat itu, sesungguhnya Allah telah mewahyukan anu dan anu kepadaku, maka bicaralah kamu kepada malaikat maut agar sudilah ia menangguhkan ajalku supaya amalku makin bertambah. Malaikat itu akhirnya membawa Idris di antara kedua sayapnya, lalu naik ke langit. Ketika sampai di langit keempat, malaikat maut yang sedang turun bersua dengannya. Maka malaikat yang membawanya mengemukakan apa yang dimaksudkan oleh Idris. Malaikat maut bertanya, "Sekarang Idris ada di mana?" Malaikat itu menjawab, "Dia sekarang ada di pundakku." Malaikat maut berkata, "Aku heran, mengapa aku diperintahkan untuk mencabut roh Idris di langit keempat? Pada mulanya aku bertanya, mengapa aku mencabut roh Idris di langit keempat sedangkan ia berada di bumi?" Akhirnya roh Nabi Idris dicabut di langit yang keempat. Di dalam riwayat ini disebutkan pula bahwa malaikat yang terdekat dengan Idris ketika menanyakan kepada malaikat maut tentang ajal yang masih tersisa bagi Idris, malaikat maut menjawab, "Saya tidak tahu, nanti saya akan lihat dahulu." Malaikat maut melihat buku catatannya kemudian berkata, "Sesungguhnya kamu menanyakan kepadaku tentang seorang lelaki yang tiada tersisa bagi ajalnya selain dari kejap mata." Lalu malaikat maut memandang ke arah bawah kedua sayapnya. Tiba-tiba ia melihat Idris telah dicabut nyawanya, sedangkan malaikat maut itu tidak menyadari bahwa dirinya telah mencabutnya. Ibnu Abnu Nujaih telah meriwayatkan bahwa Nabi Idris diangkat ke langit dan tidak mati perihalnya sama dengan pengangkatan Nabi Isa. Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman-Nya, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Maryam ayat 57, bahwa Idris diangkat ke langit yang keenam dan wafat di tempat itu. Hal yang sama telah dikatakan oleh Ad-Dahhak Ibnu Mujahim. Malaikat maut mencabut nyawanya Nabi Idris, maka saat itu juga beliau wafat. Malaikat maut menangis dan berdoa kepada Allah agar mengembalikan nyawa sahabatnya Idris. Allah mengabulkan doanya dan menghidupkan kembali Nabi Idris alaihi salam. Malaikat maut merangkul Nabi Idris yang hidup kembali sambil bertanya, "Wahai saudaraku, bagaimana rasanya pahitnya kematian?" Nabi Idris menjawab, "Sesungguhnya hewan ketika dikuliti hidup-hidup, maka sakitnya kematian 1000 kali lipat lebih berat daripada hal itu." Malaikat maut berkata, "Padahal aku mencabut nyawamu dengan halus dan itu belum pernah aku lakukan kepada seorang sebelumnya."
Wahai malaikat maut, aku masih punya kebutuhan lain terhadapmu. Aku ingin melihat neraka jahanam dan aku akan beribadah kepada Allah Ta'ala setelah melihat tali kekang dan hiruk piuk jahanam. Kata Nabi Idris. Malaikat maut menjawab, bagaimana bisa aku pergi ke neraka jahanam tanpa adanya perintah dari Allah Ta'ala? Allah pun memberikan perintah malaikat maut membawa Nabi Idris ke neraka jahanam. Di sana, beliau melihat semua hal yang Allah ciptakan untuk musuh-musuhnya, mulai dari rantai, belenggu, tali kekang, ular, kalajengking, api, terkakum, dan air panas. Kemudian keduanya kembali. Wahai malaikat maut, aku punya kebutuhan lain terhadapmu. Aku ingin engkau membawaku ke syurga. Aku ingin melihat apa yang Allah ciptakan untuk para kekasihnya dan aku akan menambahkan lagi ibadahku, kata Nabi Idris lagi. Malaikat maut menjawab, bagaimana bisa aku pergi ke syurga tanpa adanya perintah dari Allah Ta'ala? Allah pun memberikan perintah. Malaikat maut membawa Nabi Idris sampai ke pintu syurga. Dari sana, Nabi Idris bisa melihat kenikmatan-kenikmatan kerajaan yang agung, hadiah yang luar biasa, pohon-pohon, sungai-sungai, dan buah-buahan. Nabi Idris berkata, wahai saudaraku, malaikat maut, aku telah merasakan pahitnya kematian, telah melihat hiruk piuk neraka jahanam. Apakah engkau mau memohon kepada Allah agar mengizinkanku masuk ke dalam syurga dan meminum airnya agar hilang pahitnya kematian? Malaikat maut meminta izin kepada Allah dan Allah pun mengizinkan Nabi Idris untuk masuk ke dalam surga dan kemudian keluar lagi. Maka masuklah Nabi Idris alaihi salam ke dalam surga dan beliau meninggalkan sandalnya di bawah pohon yang ada di surga lalu keluar. Nabi Idris berkata, wahai malaikat maut, sendalku tertinggal di dalam surga. Kalau begitu kembalilah dan ambil sendalku, kata malaikat maut. Maka beruntunglah Nabi Idris berada di surga Firdaus dan mengadaskan kitabullah dan Allah mencukupkan dari keburukan iblis. Sekian saja yang mungkin dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.